Seri ke-4 Pendekar 4 Alis. Rumah Judi Pancing Perak. Audiobook, novel silat. Cerita, Hulung. Bab 8. Di dalam rumah masih ada cahaya lampu. Pada waktu dia berangkat tadi, cahaya lampu mestinya sangat terang, tapi sekarang sudah jauh lebih guram. Pintu masih tetap selengah tertutup seperti waktu dia berangkat tadi. Tiba-tiba timbul suatu pertanyaan yang selama ini belum pernah terpikir olehnya, apakah dia sedang menunggu diriku? Tadinya dia berharap semoga Ting Hyangih lekas pergi, makin jauh makin baik, tapi sekarang jika si dia benar-benar pergi, perasaannya pasti tidak enak. Apapun juga, bila mana kau tahu ada seorang sedang menantikan kedatanganmu di rumahmu, hatimu pasti akan timbul semacam perasaan hangat. Perasaan ini serupa seorang pemburu yang menyendiri ketika pulang ke rumah pada hari yang dingin. Tiba-tiba diketahuinya di rumah sudah ada orang yang menyediakan perapian sehingga tidak lagi dirasakan kesepian dan dingin. Hanya petualang semacam Liok Xiaohong yang dapat memahami betapa berharganya perasaan semacam ini. Sebab itulah ketika dia mendorong pintu, agak tegang juga perasaannya. Pada saat ini dan adanya perasaan demikian sungguh dia tidak menghendaki seorang diri masuk ke sebuah rumah yang kosong dan dingin. Ternyata di dalam rumah masih ada orang. Si dia belum lagi pergi. Dia duduk membelakangi pintu di bawah cahaya lampu yang agak guram, rambutnya yang panjang gompiok semampir di atas pundak dan sedang disisir perlahan dengan sebuah sisir kayu hitam. Pada umumnya wanita memang suka menyisir rambut sebagai pengisi waktu pada saat merasa kesepian. Melihat si dia, tiba-tiba Xiao Hong merasa cahaya lampu itu seakan-akan banyak terlebih terang. Apapun juga, ditemani seorang akan terlebih baik daripada tinggal sendirian. Tiba-tiba ia merasakan semakin menanjak usianya, semakin tidak tahan hidup menyendiri. Akan tetapi dia tidak memperlihatkan perasaannya itu, ia cuma bicara dengan singkat dan hambar. Akhirnya aku kembali juga dengan hidup. Si dia tidak menoleh. Aku tidak mati, kau pun tidak pergi, tampaknya kita berdua belum tiba pada waktunya untuk berpisah. Si dia tetap tidak berpaling, ucapnya perlahan, apakah kau harapkan selamanya aku tidak berpisah denganmu? Xiao Hong tidak menjawab. Sebab tiba-tiba diketahuinya perempuan yang duduk di sini dan sedang menyisir rambut ini bukanlah Ting Hyangih. Si dia seperti lagi tertawa dingin, tangan yang memegang sisir kelihatan putih mulus, kukunya sangat panjang. Dia masih terus menyisir, bahkan semakin keras cara menyisirnya seakan-akan hendak melampiaskan dongkolnya terhadap rambutnya sendiri. Kau, seru Xiao Hong dengan terbelalak. Ya, tak kau sangka bukan, jengek si dia. Ya. Memang tak kusangka, Xiao Hong mengaku. Aku pun tidak mengira dirimu ini ternyata seorang perayu, ada satu suka satu, ada dua suka dua. Akhirnya si dia berpaling, mukanya kelihatan pucat dengan hidungnya yang mancung, sinar matanya serupa kerlip bintang di langit. Xiao Hong menghela napas, ucapnya, sekali ini aku tidak bermaksud mendaki gunung es, memangnya gunung es malah hendak mendaki diriku? Jika Pui Giokyang benar sebuah gunung es, maka gunung es juga ada kalanya bisa bermuka merah. Muka Pui Giokyang sekarang sudah merah. Ia lagi melototi Liok Xiao Hong dengan pandangan yang gemas dan berucap dengan gemas. Apakah selamanya engkau tidak dapat bicara secara manusia? Terkadang juga bicara, tapi hanya bertemu dengan manusia baru ku bicara, jawab Xiao Hong dengan tertawa. Memangnya aku bukan manusia? Dengan sendirinya ucapan ini tak dapat dilontarkan si dia. Hanya matanya saja yang semakin besar melotot. Kembali Xiao Hong tertawa, 2 hari yang lalu ku dengar orang berkata bahwa wujudmu kelihatan galak, tapi sebenarnya seorang sangat simpatik. Cuma sayang, cara bagaimanapun kupandang sekarang tetap tidak kulihat akan kebenaran hal itu. Ada orang bilang aku sangat simpatik? Pui Giokyang menegas. Xiao Hong mengangguk. Siapa yang bilang begitu? Tentunya kau tahu siapa yang omong begitu. Apa adik misanku yang romantis itu, si bunga cengkeh, jengek Giokyang. Perlahan Xiao Hong berdehem 2 kali sebagai jawaban, tiba-tiba ia merasa muka sendiri menjadi rada merah. Pui Giokyang memandangnya dengan dingin, lalu bertanya pula, selama 2 hari ini tentunya dia selalu berada bersamamu. Terpaksa Xiao Hong mengaku. Dan sekarang di mana dia? Tanya Pui Giokyang. Xiao Hong jadi melengak, kau pun tidak tahu kemana dia pergi.
Aku baru datang, cara bagaimana bisa tahu, jawab Giok Hyang. Ai. Bisa jadi dia khawatir bila mana ku pulang akan berubah menjadi makhluk ajaib yang berhidung separuh dan bermata satu. Mungkin dia tidak sampai hati melihat keadaanku itu, maka dia telah pergi lebih dulu. Dia memang seorang perempuan yang berhati lemah, pada waktu membunuh orang saja mata selalu terpejam, jengek Pui Giok Hyang. Pada saat itulah tiba-tiba di luar seorang tertawa ngikik dan menanggapi, hihi, betapapun hanya Piauci yang memahami pribadiku. Tempo hari, lantaran kubunuh orang dengan mata terpejam, makanya bajuku penuh berlepotan darah. Di tengah suara tertawa nyaring, Ting Hyang Ih telah melompat masuk serupa seekor burung walet yang gesit. Meski suara tertawanya kedengarannya manis, tapi keadaannya tampak agak kedodoran, baju robek dan rambut kusut. Tampaknya serupa burung walet yang baru terbidik ekornya, oleh katapel anak nakal. Sebaliknya Pui Giok Hyang lantas menarik muka dan menegur, tak tersangka bisa juga kau kembali ke sini. Ku tahu Piauci berada di sini, dengan sendirinya aku harus kembali ke sini, jawab Ting Hyang Ih dengan tertawa. Giok Hyang juga tertawa, manis sekali tertawanya, terkadang aku suka marah padamu, tapi aku pun tahu, apapun juga engkau tetap Piaumo Aiku yang baik. Engkau selalu sangat baik padaku. Cuma sayang, kesempatan bertemu muka kita tidak banyak, engkau lebih suka tinggal bersama Piauko dan selalu meninggalkan diriku dalam keadaan kesepian, sahut Ting Hyang Ih. Semakin manis tertawa Giok Hyang, katanya, bicaramu saja enak didengar, padahal aku pun tahu, sudah lama kau lupakan diri kami. Siapa bilang, jawab Ting Hyang Ih. Giok Hyang melirik Xiao Hong sekejap, bila mana kalian sedang bermesraan, memangnya kau ingat kepada kami? Maka keduanya tertawa lagi dengan sangat manis dan enak didengar, tapi bagi pandangan Liok Xiao Hong rasanya tambah lama tambah tidak beres. Di tengah suara tertawa hahaha itulah sekonyong-konyong terdengar, krek, sekali. Sisir yang dipegang Giok Hyang mendadak berubah menjadi serentetan anak panah, jeruji sisir yang berjumlah 40 atau 50 itu mendadak berubah serupa barisan anak panah yang menyambar ke arah Ting Hyang Ih. Pada saat yang sama dari tangan Ting Hyang Ih juga terbidik 7 titik sinar perak, yang diarah adalah 7 hiato maut di bagian dada Pui Giok Hyang. Sekali menyerang keduanya sama-sama mengincar bagian yang mematikan, semuanya bermaksud membinasakan lawan dalam sekejap itu. Kedua perempuan itu tidak memejamkan mata, tapi Xiao Hong yang memejamkan mata. Ia tidak tega menyaksikan apa yang terjadi. Waktu ia membuka mata, dilihatnya dinding depan sana menancap 7 titik sinar perak, sedangkan Pui Giok Hyang telah rebah di tempat tidur dan Ting Hyang Ih sudah melayang pergi. Terdengar suaranya berkumandang dari kejauhan yang gelap, suaranya penuh rasa benci dan dendam. Ingat, tidak nanti kuampuni jiwamu. Baru habis ucapannya, mendadak suaranya berubah menjadi jeritan kaget, lalu jeritan kaget itu pun terputus secara mendadak, kemudian tidak terdengar suara apapun. Suasana lantas sunyi senyap. Pui Giok Hyang masih menggeletak di tempat tidur tanpa bergerak, sampai suara napasnya saja tidak terdengar. Xiao Hong duduk di tepi ranjang dan mengawasinya memandang dadanya. Dada yang montok dan menegak. Tiba-tiba Xiao Hong tertawa. Kutahu kau belum mati. Dada orang mati tidak sedemikian memikat seperti Pui Giok Hyang sekarang, tetapi dia masih tetap diam saja seperti orang mau tanpa reaksi apapun. Sampai sekian lamanya Xiao Hong memandangnya, mendadak ia berbangkit terus berbaring sekalian di samping Giok Hyang. Maka dia juga seakan-akan berubah orang mati. Sebaliknya orang mati yang lain lantas hidup kembali. Tangannya mulai bergerak, kakinya juga bergerak. Sebaliknya Xiao Hong tidak bergerak. Tiba-tiba Pui Giok Hyang mengikik. Hihi, ku tahu kau pun tidak mati. Akhirnya Xiao Hong memberi reaksi, ia pegang tangan yang putih halus dan sedang beraksi itu. Kau takut apa? Aku bukan istri kawin sah si jenggot biru, kau pun bukan sahabatnya, lalu Giok Hyang tertawa dan menyambung pula, memangnya kau takut kepada Ting Hyang Ih? Tapi berani kujamin sekali ini, dia pasti takkan kembali lagi ke sini. Xiao Hong menghela napas, ia tahu bila mana sekali ini Ting Hyang Ih masih dapat kembali, mustahil kalau tidak berubah menjadi makhluk aneh yang hilang hidung dan buta mata sebelah. Namun ia pun tidak terlalu risau, sebab sudah dilihatnya ketujuh titik perak yang menancap di dinding itu adalah Samling Tau Kuting, sejenis paku segitiga.
Dia menguntit diriku, apakah engkau yang menyuruhnya? Tanya Xiao Hong tiba-tiba. Selamanya kita tidak ada permusuhan, untuk apa ku bikin celaka dirimu? Jawab Giok Hiang. Bikin celaka diriku? Xiao Hong merasa tidak mengerti. Sekarang dia serupa sebuah gunung api yang setiap saat bisa meletus, siapa yang dikuntitnya, setiap saat orang itu bisa terbinasa olehnya. Wah, jika begitu, tampaknya nasibku masih mujur juga, ujar Xiao Hong sambil tersenyum getir. Dua orang perempuan yang kutemui, yang seorang gunung es, yang lain gunung api. Gunung api terlebih bahaya daripada gunung es, lebih-lebih gunung api berupa 30 laksa tahil emas yang berada padanya, tukas Giok Hiang. 30 laksa tahil emas? Dari mana datangnya emas sebanyak itu? Tanya Xiao Hong. Hasil mencuri, jawab Giok Hiang. Di mana ada emas sebanyak itu untuk dicurinya? Di gudang kekayaan Hek Hou Tong, gedung harimau hitam. Baru sekarang Xiao Hong tahu duduk perkaranya, ia menghela napas dan bergumam. Hek Hou Tong. Hek Lai Chu. Betul, para gembong pimpinan Hek Hou Tong sama memakai tali ikat pinggang berwarna hitam. Meski Hek Hou Tong adalah sebuah sindikat uang yang baru muncul di dunia Kangou, tapi ketatnya organisasi dan besarnya pengaruh konon sudah jauh melampaui Jing Ihlau pada masa lampau. Juga kekuatan dan dananya tidak dapat ditandingi oleh Keipang dan Tiam Jongpei. Keipang terkenal sebagai organisasi kaum gembel terbesar di dunia Kangou, sedangkan anak murid Tiam Jongpei hampir seluruhnya keluarga hartawan, di pegunungan Tiam Jong juga ada tambang emas, maka kedua aliran ini terkenal kaya raya. Akan tetapi Hek Hou Tong terlebih kaya. Dan uang biasanya serba bisa, setan saja doyan duit. Inilah pangkal utama sebabnya Hek Hou Tong dapat menonjol dalam waktu secepat ini. Konon sebabnya Hek Hou Tong ditakuti adalah karena duitnya terlalu banyak, dengan sendirinya gudang uang mereka adalah bagian yang terpenting, penjagaannya tentu sangat ketat, kata Xiao Hong. Kukira memang begitu, kata Giok Hiang. Selama 2 hari ini juga dapat kulihat jago kelas tinggi yang bekerja bagi Hek Hou Tong jauh lebih banyak daripada apa yang pernah kubayangkan dengan kemampuan apa Ting Hiang Ih dapat menguras gudang kekayaan mereka. Mungkin dia hanya mempunyai sedikit kemampuan saja, tapi dengan setitik kemampuan ini sudah cukup baginya. Oh? Xiao Hong merasa sangsi. Kau tahu siapakah Tong Chu? Kepada Hek Hou Tong, tanya Giok Hiang. Hui Tian Giok Ho, harimau kemana terbang, sahut Xiao Hong. Nah, dia sendiri istri Hui Tian Giok Ho. Xiao Hong melenggong. Konon akhir-akhir ini Hui Tian Giok Ho sering tidak di rumah, maka kesempatan ini digunakan Ting Hiang Ih untuk membawa lari isi gudang kekayaan Hek Hou Tong. Dia minggat bersama seorang kacung Hui Tian Giok Ho. Setelah tertawa, lalu Giok Hiang menyambung. Sebenarnya kau pun tidak perlu heran, perempuan yang kabur bersama gendaknya dengan membawa harta simpanan sang suami, jelas dia bukan orang pertama, juga pasti bukan orang terakhir. Akhirnya Xiao Hong menghela napas gegetun, tampaknya si muka pulih, anak muda yang suka jual tampang untuk memelet perempuan, ini tidak rendah kepandaiannya sehingga sanggup menyuruhnya minggat dengan menyerempet bahaya besar. Apa engkau merasa cemburu? Tanya Giok Hiang dengan tertawa. Xiao Hong menarik muka, jengeknya. Aku cuma ingin tahu sesungguhnya orang macam apakah dia itu? Tapi sayang sekarang tidak dapat kau lihat dia lagi. Kata Giok Hiang. Sebab apa? Tanya Xiao Hong. Sebab dia sudah dipotong jadi 8 bagian oleh Liao Xinghuang dan dimasukkan ke dalam peti, kini sudah dikirim kembali ke Hek Hou Tong. Liao Xinghuang atau 5 jago keluarga Liao yang dimaksud tentunya kelima orang yang menguntit di belakang sejak permulaan perjalanan Liok Xiao Hong itu. Baru sekarang juga diketahui Xiao Hong bahwa sebenarnya yang dibuntuti bukanlah dirinya melainkan Ting Hiang Ih. Sesudah si muka pulih mati barulah Ting Hiang Ih mengetahui orang Hek Hou Tong menguntit jejaknya, maka dia menjadi takut, maka akulah yang dicarinya, tukas Xiao Hong. Setiap orang Kangou kan tahu, Liok Xiao Hong yang beralis 4 itu tidak boleh sembarangan direcoki, sampai Maharaja juga ada hubungan baik dengan dia, bahkan Pek In Seng Chu dan Giam Tok Ho juga terjungkal di bawah tangannya. Bila Ting Hiang Ih mendapatkan pengawal sehebat ini, tentu saja Hek Hou Tong tidak berani sembarangan bertindak. Tapi mereka pasti tidak menyangka masih ada lagi 3 pengawal yang jauh lebih lihai selalu melindungi diriku secara diam-diam. Ya, makanya di antara 13 orang mereka yang datang telah mati 12 orang.
Siapa lagi sisa yang seorang itu? Hui Tian Giok Hou sendiri. Dia juga datang? Xiao Hong terkejut. Di mana dia sekarang? Tadi sepertinya masih berada di luar, sekarang tentunya sudah pulang. Sebab apa dia pulang? Tanya Xiao Hong. Sebab orang yang hendak dicarinya pasti sudah ditemukannya, tutur Giok Biang. Cara bekerjanya biasanya tegas dan tuntas. Ia pun tahu engkau tidak lebih hanya boneka yang diperalat saja oleh Ting Hiang Ih, tidak nanti dia mencari dirimu. Maka dapatlah aku merasa lega, ucap Xiao Hong dengan dingin, sebab kungfu Hui Tian Giok Hou terlalu tinggi, jika dia mencari diriku, pasti mati aku. Sudah tentu ku tahu engkau tidak gentar padanya, kata Giok Hiang. Cuma kesulitan demikian kalau dapat dihindarkan kan lebih baik. Xiao Hong berpaling dan menatapnya tajam, tiba-tiba ia bertanya. Tampaknya pengetahuanmu mengenai He Kou Tong jauh lebih jelas daripada Ting Hiang Ih. Giok Hiang menghela napas, bicara terus terang, akulah yang memperkenalkan Ting Hiang Ih kepada Hui Tian Giok Hou sebab itulah aku pun ikut malu atas perbuatannya yang rendah ini. Juga lantaran dia tidak jadi menikahimu, tapi mengawini Ting Hiang Ih, karena gemasnya maka engkau lantas berjudi mati-matian dan akhirnya kawin dengan si jenggot biru. Giok Hiang mengangguk, ucapnya perlahan. Ya makanya antara diriku dengan si jenggot biru boleh dikata tidak ada keakraban batin. Sungguh aku sangat menyesal, mengapa aku kawin dengan orang yang membuka rumah judi. Umumnya, baik lelaki maupun perempuan, apabila mengalami patah cinta, kebanyakan akan mencari penyaluran, kalau tidak mabuk-mabukan, bisa jadi berjudi hingga lupa daratan, kemudian sekenanya mencari pasangan, tapi setelah sadar kembali, biasanya lantas timbul penyesalan yang tak terhingga, tapi beras sudah menjadi nasi, terpaksa tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tentu saja kisah tragis demikian ini, juga kisah yang umum. Biasanya kaum lelaki terlalu sibuk bekerja, si perempuan tidak tahan kesepian lalu akan main pat gulipat dengan lelaki lain, bahkan minggat bersama gendaknya. Kejadian ini pun sangat jamak. Rupanya Ting Hiang Ih khawatir Xiao Hong takkan menggubris padanya lagi bila mengetahui seluk-beluknya, maka dia tidak memberi kesempatan bicara kepada In Tong Chu. Ia harus turun tangan lebih dulu dan membunuhnya. Ketika diketahuinya Pui Giok Hiang menyusul tiba. Mestinya Ting Hiang Ih bermaksud angkat kaki. Tapi begitu dia keluar, segera diketahuinya penguntitan Hui Tian Giok Hou. Terpaksa ia balik lagi, tak tersangka ia lantas dipaksa keluar pula oleh Pui Giok Hiang. Semua persoalan itu sudah ada penjelasan yang cukup beralasan. Akan tetapi Liok Xiao Hong belum merasa puas. Entah mengapa ia merasa di dalam urusan ini pasti ada lagi intrik dan rahasia lain yang belum diketahuinya. Konon Hui Tian Giok Hou adalah seorang yang sangat misterius, selamanya jarang ada orang yang melihat wajah aslinya, kata Xiao Hong. Maklumlah, gembong sesuatu sindikat rahasia yang di zaman ini dikenal sebagai Godfather, tentu harus selalu menjaga kemisteriusannya agar dapat hidup terlebih panjang. Namun kau tentunya harus dikecualikan, demikian Xiao Hong menyambung pula. Kau pasti pernah melihat dia? Ya, sangat sering kulihat dia, Giok Hiang mengaku. Sesungguhnya dia orang macam apa? Tanya Xiao Hong. Akhir-akhir ini banyak orang berpendapat ada dua tokoh Kang Ou yang paling misterius dan paling menakutkan, kedua orang ini adalah Sepak Siang Giok. Sepak Siang Giok, dua Giok, Kemala, dari barat dan utara, maksudnya Hui Tian Giok Hou dari utara dan Giok Losat dari barat. Jika namanya dapat disejajarkan dengan Giok Losat, maka dia pastilah seorang yang lihai dan berhati keji. Bagaimana bentuknya? Tanya Xiao Hong. Meski usianya sudah lebih 40, tapi tampaknya cuma antara 35-an, perawakannya pendek kecil, kedua matanya jelilatan seperti mata kokok beluk. Dia siapa dan siapa namanya? Entah, jawab Giok Hiang. Masa kau pun tidak tahu, desak Xiao Hong. Agaknya dia juga mempunyai kisah hidup yang memilukan hati, sebab itulah tidak pernah dia menyebut nama dan asal-usulnya sendiri di depan orang lain, aku pun tidak dikecualikan. Tiba-tiba tangan Giok Hiang mulai beraksi lagi. Xiao Hong sendiri diam saja. Sekarang semuanya sudah kau ketahui, apa pula yang kau takuti, ucap Giok Hiang dengan suara lembut. Xiao Hong tidak menjawab, sudah jauh malam begini, angin pun meniup kencang di luar masa kau tega mengusir pergi diriku, suaranya genit menggiurkan, tangannya juga bekerja terlebih aktif. Akhirnya Xiao Hong menghela napas.
Dengan sendirinya takkan kuusir dirimu, namun apa, desak Gio Hyang. Xiao Hong memegang lagi tangan si dia yang terlalu aktif ucapnya, aku hanya ingin membikin terang sesuatu urusan lebih dulu. Urusan apa? Tanya Gio Hyang. Kedatangan Ting Hyang ke sini jelas adalah karena ingin menggunakan diriku sebagai tameng, dan bagaimana dengan kedatanganmu ini? Memangnya kau pun menganggap hendak kuperalat dirimu? Ucap Gio Hyang dengan suara lembut. Kuharap kedatanganmu ini adalah karena jatuh hati padaku, cuma sayang, jalan pikiran demikian ini sukar untuk dipercaya biarpun ku habis menenggak 30 kati arak. Gio Hyang menghela napas, jika kau minta ku bicara sejujurnya, baiklah akan kukatakan, kedatanganku ini adalah karena ingin membicarakan sesuatu bisnis denganmu. Bisnis apa? Tanya Xiao Hong. Dengan diriku akan kutukar losat pai yang akan kau temukan nanti, tutur Gio Hyang. Diriku sudah kukirim Franco ke sini sekarang, akan kuserahkan lebih dulu kepadamu, nanti kalau losat pai sudah kau dapatkan, harus juga kau serahkannya kepadaku. Dia tertawa, lalu menyambung. Aku kan istri si jenggot biru, jika kau serahkan losat pai kepadaku berarti sudah menunaikan tugas, maka tidak merugikan sedikit pun padamu. Tapi bagaimana kalau tidak dapat kutemukan losat pai? Ya. Anggap saja nasibku yang kurang mujur, kan aku yang mengajukan tawaran ini secara sukarela tidak nanti ku sesalkan dirimu. Suara Gio Hyang bertambah genit. Malam sudah selarut ini, angin pun sedemikian kencang, aku jadi semakin tidak berani keluar. Xiao Hong juga menghela napas, kau sudah kukatakan, tidak nanti kuusir dirimu, tapi kan dapat kuusir diriku sendiri? Dia benar-benar berbangkit, tanpa menoleh ia melangkah keluar. Mendadak terdengar suara gemuruh, tempat tidur yang kukuh dan kuat itu mendadak runtuh berantakan. Maka tertawalah Xiao Hong. Didengarnya suara caci maki Pui Gio Hyang, maka tertawa Xiao Hong bertambah riang. Serunya, kau kacau tidurku, aku pun membikin engkau tidak dapat tidur. Dia bukan nabi, juga bukan kuncu, gentleman. Untung dia adalah Liok Xiao Hong, satu-satunya Liok Xiao Hong dan tidak ada yang kedua. Tidak ada yang dapat membayangkan malam ini dia tidur di mana. Ternyata dia tidur di atap rumah, maka pada waktu mendusin esok paginya, mukanya hampir kering tertiup angin. Dia menggelengkan kepala sampai sekian lamanya barulah ia dapat melemaskan tangan dan kakinya. Untung Pui Gio Hyang sudah pergi, maklum, siapapun pasti tidak dapat tidur di tempat tidur yang sudah berantakan. Tentunya si dia juga tidak dapat melampiaskan gemasnya alas diri Xiao Hong yang tidur di atap rumah, maka rasa dongkolnya lantas dilampiaskan atas pakaiannya. Pada waktu Xiao Hong ingin ganti baju barulah diketahui segenap pakaiannya telah morat-marit dan compang-camping, semuanya robek. Satu-satunya baju panjang yang masih utuh juga telah bertambah beberapa baris huruf yang berbunyi, Liok Xiao Hong. Hatimu sungguh lebih kecil daripada Xiao Keh, ayam kecil, daripada bernama Hong cilik kenapa namamu tidak diganti saja menjadi Liok Xiao Keh. Ayam juga tidak jelek, paling tidak daging ayam kan cukup lezat. Maka kecuali ayam goreng, di atas meja Xiao Hong masih terdapat satu porsi sosis, satu porsi telur dadar dan satu porsi asinan. Sedikitnya Liok Xiao Hong telah menghabiskan 4 mangkuk bubur panas itu. Kini badannya masih terasa pegal, tapi batinnya sangat gembira. Cuma sayang, kegembiraannya tidak berlangsung lama ketika dia hendak menambah bubur lagi. Sekonyong-konyong seorang mengantarkan sepucuk surat untuknya. Kertas surat kelihatan sangat indah, tulisannya juga bagus, bunyi surat itu, rasa garang itu sudah pergi belum? Aku tidak berani mencari dirimu, kau berani mencari diriku tidak? Kalau tidak berani berarti cucu kura-kura. Xiao Hong kenal yang membawakan surat itu adalah si pelayan, dari nada tulisannya dengan sendirinya ia pun tahu penulis surat itu ialah Ting Hyang I. Masakah dia belum lagi mati? Siapa yang menyuruhmu mengantarkan surat ini kepadaku? Seorang nona, yaitu Nona Ting yang kemarin datang bersama tuan tamu, tutur si pelayan. Dia ternyata benar-benar tidak mati. Seketika Xiao Hong melupakan sakit pegal badannya, serentak ia melonjak bangun dan berseru, di mana dia? Lekas antar ke sana. Waktu tiba di tempat tujuan, terlihat pintu setengah dirapatkan. Setelah pintu didorong, segera tercium bau harum semerbak. Di dalam rumah tidak ada bunga, tapi ada satu orang yang berbaring di tempat tidur.
Bukan untuk pertama kalinya Xiao Hong mencium bau harum demikian, jelas inilah bau harum tubuh Ting Hiang Yi. Dan yang berbaring di tempat tidur itu ialah perempuan yang berbau harum ini. Cahaya matahari menyinari jendela, suasana dalam rumah adem ayem penuh rasa hangat dan menyenangkan. Si dia berbaring di sebuah tempat tidur yang sangat longgar dan empuk, berlapis selimut yang tersulam sepasang merpati. Selimut yang berwarna merah mencorong dengan burung merpati hijau kelabu, air mukanya kemerah-merahan, rambutnya hitam gilap, jelas baru saja disisir. Wajahnya kelihatan tersenyum, agaknya sedang menantikan kedatangannya. Tiba-tiba timbul lagi perasaan hangat Liok Xiao Hong, tapi ia sengaja menarik muka dan berkata, "Untuk apa kau mintaku datang kemari? Apakah ingin mengembalikan 50 laksa tahil perak itu kepadaku?" Ting Hiang Yi juga sengaja memejamkan mata dan tak menghiraukannya. Seorang kalau sudah mempunyai 30 laksa tahil emas, untuk apalagi 50 laksa tahil perak, jengek Xiao Hong. Ting Hiang Yi tetap tidak menghiraukannya, akan tetapi matanya yang terpejam itu tiba-tiba mengucurkan 2 baris air mata. Butiran air mata perlahan mengalir ke pipinya yang merah, serupa butiran embun di atas kelopak bunga mawar. Hati Xiao Hong menjadi lunak lagi, perlahan ia mendekat ke sana dan ingin mengucapkan beberapa kata lembut. Tetapi tidak sempat dia bicara, sebab tiba-tiba diketahuinya sesuatu yang aneh. Perempuan yang jelita itu tampaknya seperti menyurut lebih pendek bagian bawah selimut tampaknya seperti kosong. Aneh, mengapa bisa begini? Sungguh Xiao Hong tidak berani memikirkannya, mendadak ia singkap selimut bersulam indah itu, seketika ia seperti tercebur ke dalam air dingin, sekujur badan seperti beku. Ting Hiang Yi masih tetap harum, tetap sangat cantik, dadanya masih tetap montok menegak, pinggangnya masih ramping, akan tetapi kedua tangannya dan kedua kakinya, semuanya sudah lenyap. Xiao Hong memejamkan mata, dia seperti melihat sebuah wajah yang kurus kecil dengan matanya yang jalang serupa mata burung tentu penuh mengandung rasa keji dan benci sedang menyeringai terhadap Ting Hiang Yi. Kubuntungi kedua tangannya, coba kau berani lagi mencuri emasku atau tidak? Kubuntungi kedua kakimu, coba kemana lagi akan kau lari? Xiao Hong mengepal kedua tinjunya erat-erat. Setiap lelaki memang berhak membekuk kembali istrinya yang minggat. Untuk ini dia tidak sirik kepada Hui Tian Giok Hou. Ketika diketahui Ting Hiang Yi ditangkap pulang, paling-paling cuma timbul perasaan kecut dan bimbang saja. Tapi sekarang keadaannya menjadi lain. Siapapun tak berhak menganiaya sekejam ini kepada orang lain. Ia benci kepada kekerasan yang melampaui balas. Seperti halnya Pak Tani benci kepada orang. Waktu dia membuka mata, diketahuinya Ting Hiang Yi juga sedang memandangnya, sudah memandangnya sekian lama. Sorot matanya tidak ada tanda marah, hanya ada rasa duka. Tiba-tiba ia berucap perlahan, "Lekas pergi." Semula dia menghendaki kedatangan Xiao Hong, setelah bertemu mengapa malah menyuruhnya lekas pergi. Apakah tidak menginginkan Xiao Hong melihat keadaannya yang mengenaskan ini? Atau khawatir Hui Tian Giok Hou akan muncul mendadak? Bisa jadi surat yang ringkas itu ditulisnya atas paksaan Hui Tian Giok Hou, mungkin disinilah suatu perangkap. Perlahan Xiao Hong melepaskan selimut, ia pindahkan kursi ke depan tempat tidur dan berduduk, meski tidak bicara satu kata pun, tapi tidak ada ubahnya seperti telah memberi jawaban tegas, "Aku takkan pergi." Apapun alasannya dia minta Xiao Hong pergi. Sekarang Xiao Hong sudah bertekad akan tinggal di sini untuk menemaninya. Sebab ia tahu sekarang dia sangat memerlukan seorang teman, pada waktu Xiao Hong sendiri kesepian, bukankah si dia juga pernah menemaninya? Xiao Hong pasti bukan orang yang berjiwa sempit, biarpun orang lain pernah berbuat sesuatu kesalahan padanya, dengan cepat juga akan dilupakannya. Selamanya dia cuma mengingat kepada kebaikan orang lain. Dengan sendirinya Ting Hiang Yi juga paham maksudnya, kecuali merasa berduka, sorot matanya bertambah lagi rasa terima kasih yang tak terkatakan. Sekarang tentunya kau tahu urusanku, suara Ting Hiang Yi sangat lirih, seolah-olah khawatir didengar orang lain. Ke-30 laksa tahil emas itu tentu saja tidak dapat kubawa kian kemari. Demi memaksaku serahkan kembali emas itu, dia telah menyiksa diriku sedemikian rupa. Xiao Hong pikir sekarang tentu saja tak dapat kau kembalikan emas itu kepadanya, mengapa baru akan kau serahkan kembali setelah dia menyiksa dirimu? Emas itu kan miliknya, memang seharusnya kau kembalikan kepadanya. Dengan sendirinya pikiran ini tidak diucapkan oleh Xiao Hong, betapapun ia tidak tega menusuk lagi perasaannya. Angin mendesir di luar, daun rontok bertaburan. Apa yang mesti diucapkan Liok Xiao Hong?
Menghiburnya tidak diperlukan lagi. Sebab betapapun ia menghiburnya tetaplah dapat memperbaiki keadaan yang sudah terjadi. Cukup lama keduanya bungkam. Mendadak Ting Hyang Ih bertanya, "Apakah kau tahu sebab apa pula kucuri ke-30 laksa tahil emas itu?" Xiao Hong menggeleng, terpaksa ia pura-pura tidak tahu. Tapi penjelasan Ting Hyang Ih ternyata sangat di luar dugaannya, juga lantaran Lo Sat Pai itu. Alasan ini tidak baik, sebab itulah juga tidak terasa sebagai dusta. Kutahu Lihi membawa lari Lo Sat Pai, juga mengetahui dia sudah pulang ke Lao Kei, kata Ting Hyang Ih pula. Lao Kei? Xiao Hong tidak mengerti. Lao Kei sama dengan Rahasu, tutur Ting Hyang. Rahasu adalah bahasa daerah setempat, artinya Lao Kei, rumah tua, demikian Ting Hyang Ih menjelaskan pula. Kau kenal Lihi? Tanya Xiao Hong. Ting Hyang Ih mengangguk, tiba-tiba wajahnya menampilkan semacam perasaan yang aneh. Setelah ragu sejenak, akhirnya berkata pula dengan perlahan, dia sebenarnya ibu tiriku. Jawaban ini lebih-lebih di luar dugaan Xiao Hong. Malahan Ting Hyang Ih lantas menjelaskan lagi. Sebelum Lihi kawin dengan si jenggot biru, sebenarnya dia ikut ayahku. Ayahmu? Xiao Hong merasa bingung. Sekarang beliau sudah wafat, tutur Ting Hyang. Aku dan Lihi selama ini masih terus ada kontak. Lihi adalah ibu tiri Ting Hyang Ih, sedang Pui Giok Hyang adalah Piauci atau kakak misannya, dan kakak misan ternyata merampas suami ibu tirinya. Suami Ting Hyang Ih sendiri dulunya diperkenalkan kepadanya oleh sang Piauci. Tiba-tiba Xiao Hong merasa hubungan di antara ketiga perempuan itu sungguh terlalu ruwet, biarpun sudah dijelaskan oleh Ting Hyang Ih tetap membuatnya bingung. Rupanya Ting Hyang Ih dapat melihat jalan pikiran Xiao Hong, ucapnya dengan pedih. Perempuan adalah kaum lemah, banyak pengalaman kaum wanita yang malang, mereka sering dipaksa melakukan hal-hal yang mestinya tidak suka diperbuatnya. Tapi kaum lelaki sedikit pun tak memahami mereka, sebaliknya menghinanya malah. Xiao Hong menghela napas, ucapnya. Aku mengerti. Perbuatan Lihi sekali ini meski tidak benar, tapi aku bersimpatik kepadanya, kata Ting Hyang Ih pula. Dia mencuri Lo Sat Pai suaminya, dan kau mencolong emas suamimu, perbuatan kalian memang setali tiga uang alias sama, dengan sendirinya kau bersimpatik padanya. Dengan sendirinya pikiran ini tidak diucapkan Xiao Hong, tapi Ting Hyang Ih dapat melihatnya. Ku bilang perbuatannya tidak benar, maksudku bukan lantaran dia mencuri Lo Sat Pai, untuk pertama kalinya Ting Hyang Ih memperlihatkan rasa duka dan marah. Seorang perempuan kalau disia-siakan suaminya, cara bagaimanapun dia membalasnya adalah pantas. Ini adalah jalan pikiran kaum wanita, kebanyakan perempuan sama mempunyai pendirian semacam ini. Ting Hyang Ih adalah orang perempuan. Sebab itulah Xiao Hong menyatakan sependapat. Kukatakan dia berbuat salah adalah karena dia mestinya tidak boleh berjanji akan menjual Lo Sat Pai kepada Kah Lok San, kata Ting Hyang Ih pula. Kah Lok San dari Kang Lam, melengak juga Xiao Hong, sebab ia tahu orang yang disebut ini. Kah Lok San adalah hartawan mahakaya yang terkenal di daerah Kang Lam, selain Sungai Tiang Kang atau Yangtze, juga seorang dermawan terkenal, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa dahulunya dia adalah bajak laut besar yang malang melintang di Samudra Raya, sampai-sampai suku Ainu dari Kepulauan Lautan Timur, penduduk asli Jepang di Kepulauan Okinawa dan sekitarnya, juga sebagian besar berada di bawah kekuasaannya. Suku Ainu itu terkenal ganas, kejam, tangkas, dan tidak takut mati. Hidupnya kebanyakan menjadi bajak laut, sifatnya pagi satu sore dua, tidak dapat dipercaya. Tapi Kah Lok San justru dapat mengatasi mereka sehingga takluk benar-benar, dari sini dapat dibayangkan, betapa lihainya tokoh Kah Lok San ini. Kutahu Lihi telah mengadakan perundingan rahasia dengan utusan Kah Lok San yang sengaja dikirim ke daerah Tionggoan, tutur Ting Hyang Ih pula. Bahkan mengenai harganya juga sudah diputuskan, lelah disepakati untuk bertemu lagi di Rahasu, di sana akan dilakukan pembayaran dan penyerahan barang. Jika mereka berunding di daerah Tionggoan, mengapa mesti berjanji pula untuk bertemu lagi di kota kecil yang terpencil jauh di utara sana, tanya Xiao Hong. Ini pun salah satu syarat yang diminta Lihi, tutur Ting Hyang Ih. Ia tahu kekejian dan keganasan Kah Lok San, ia khawatir dicaplok mentah-mentah, sebab itulah ia berkeras akan menyerahkan barangnya di Lao Kei. Sebab apa? Sebab di sanalah kediaman asal ayahku, tutur Ting Hyang Ih. Dia juga belasan tahun tinggal di sana.
Baik tempat maupun orang di sana sudah cukup hafal baginya, berada di sana, betapapun besar kekuatan Kah Loksan juga tidak dapat berbuat sewenang-wenang kepadanya. Jika demikian, tampaknya dia juga seorang perempuan yang sangat cerdik dan lihai, ujar Xiao Hong. Ting Hyang Ih menghela napas, maklum, mau tidak mau dia harus berundak agak cerdik, sebab dia sudah terlalu sering ditipu kaum lelaki. Tapi dia toh memberitahukan rahasia ini kepadamu, ujar Xiao Hong. Ya, sebab setelah dia membawa lari Losat Pai, orang pertama yang dicarinya ialah diriku. Oh, tak terduga juga oleh Xiao Hong, dia juga berjanji padaku, asalkan pada akhir tahun aku dapat mengumpulkan 20 laksa tahil emas, maka ia akan menjual Losat Pai kepadaku. Untuk apa kau incar Losat Pai? Aku mengerti. Sebab aku pun ingin menuntut balas, dengan menggreget Ting Hyang Ih menyambung pula. Sudah lama ku tahu Hui Tian Giok Hou mempunyai simpanan perempuan lain. Aku dianggapnya duri di dalam daging, gendaknya itu lebih-lebih benci padaku, sebab selama aku masih hidup, tentu sukar baginya untuk menjadi permaisuri Hek Hou Tong secara resmi. Masa mereka bermaksud membunuhmu? Jika aku kurang cerdik, mungkin sudah lama ku mati di tangan mereka. Akan tetapi, bila mana Losat Pai sudah kupegang, mereka pasti tidak berani lagi merecoki diriku. Asalkan pada akhir tahun aku dapat mengumpulkan 20 laksa tahil emas, maka ia akan menjual Losat Pai kepadaku. Jika seorang perempuan berani membeli sesuatu barang dengan 20 laksa tahil emas, tentu alasannya cukup kuat. Sebab apa? Tanya Xiao Hong. Sebab dengan memegang Losat Pai, maka jadilah aku kaucu ketua agama, Losat Kau atau Mahakau yang dikenal orang. Bahkan Hui Tian Giok Hou sendiri juga jeri terhadap pemimpin agama dari barat ini. Matanya yang kelihatan sayu itu mendadak terbeliak, dia mencernakan pula sesuatu rahasia yang sangat mengejutkan orang. Kabarnya Giok Losat dari barat itu sudah mati secara mendadak pada saat putranya mulai masuk ke daerah Tionggoan. Ketua Makau itu meninggalkan pesan. Bila aku mati, Losat Pai ku berikan kepada siapa yang memegangnya, dia itulah yang akan menjadi kaucu penerus, jika ada yang berani membangkang, hukumannya dicincang, mati pun masuk neraka dan takkan menitis untuk selamanya. Giok Losat dari benua barat tentu saja seorang yang sangat cerdik dan mahalihai. Dia khawatir sesudah dirinya mati, untuk memperebutkan kedudukan, anak muridnya mungkin akan saling membunuh dan menghancurkan agama yang telah dipupuknya dan dibesarkannya seperti sekarang ini. Sebab itulah dia sengaja meninggalkan pesan yang merupakan hukum yang tak dapat dibantah itu. Lantaran itu juga, makanya lebih dulu Losat Pai itu sudah diwariskannya kepada putranya sendiri. Cuma sayang, Giok Tianpo juga serupa anak badung dari keluarga hartawan umumnya, anak yang kelewat dimanja orang tua, akhirnya jadi rusak. Jika di alam baka Giok Losat mengetahui putra kesayangannya itu menggadaikan Losat Pai di rumah judi, ku yakin dia akan murka sehingga tumpah darah, kata Ting Hyang Ih pula. Xiao Hong menghela napas panjang, akhirnya ia tahu duduknya perkara mengapa ada orang sebanyak itu ingin merebut Losat Pai dengan cara apapun. Demi memperingati wafatnya Giok Losat dan juga untuk mengangkat kaucu baru. Para Houhua Tianglo dan anak murid yang berkuasa telah memutuskan akan mengumpulkan segenap anak murid yang penting untuk bertemu di puncak Kunlun San pada tanggal 7 bulan 1 nanti. Dan apabila pada hari tersebut engkau dapat hadir dengan membawa Losat Pai, maka engkau yang akan diangkat menjadi kaucu baru Mahakau, selanjutnya juga tidak ada orang lagi yang berani bertindak kasar padamu, tukas Xiao Hong. Pengaruh Mahakau sudah berakar cukup mendalam dan merata di seluruh dunia, barang siapa dapat menjabat kaucu, seketika akan berubah menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia Kangou. Seorang kalau sudah berkuasa, maka keuntungan moral dan material juga akan diperolehnya dengan mudah. Daya pikat ini jelas sukar dilawan oleh siapapun. Pantas Ting Hyang Ih berusaha mendapatkan Losat Pai tanpa memikirkan resiko apapun. Xiao Hong menghela napas, tiba-tiba ia merasakan urusan ini jadi semakin ruwet, tugasnya juga semakin berat dan sulit. Cuma ada satu hal yang membuatnya tidak mengerti, maka tanyanya, mengapa Lihi sendiri tidak membawa Losat Pai ke Kunlun San? Sebab dia khawatir sebelum mencapai Kunlun San akan mati dulu di tengah jalan, kata Ting Hyang. Dia lebih takut kalau hidupnya tak bisa bertahan sampai tanggal 7 bulan 1 tahun depan. Maklumlah,
Sebelum tiba hari yang ditentukan itu, berada di tangan siapapun, Losat Pai itu lebih mirip bom yang dapat meledak setiap waktu dan menghancur leburkan si pemegang. Biasanya dia sangat cerdik, ia tahu jalan yang paling selamat adalah menjual Losat Pai kepada orang lain. Setelah menghela napas menyesal, Ting Hiang Ih melanjutkan, seorang perempuan sebaya dia, jika hidupnya tidak punya sandaran dan jiwanya juga tidak tentram, biasanya lantas mencari duit mati-matian, maka meski hubungannya denganmu lain daripada yang lain, dia tetap minta kau beli Losat Pai dengan 20 laksa tahil emas, tukas Xiao Hong. Ya, sayang sekarang aku lebih mengenaskan daripada dia, ucap Ting Hiang Ih dengan pedih. Akulah yang benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Sedikitnya kau masih mempunyai seorang sahabat, sambung Xiao Hong dengan tersenyum ewa. Engkau? Ting Hiang Ih menegas. Xiao Hong mengangguk, tiba-tiba timbul semacam perasaan yang sukar dijelaskan. Mestinya mereka bukan sahabat, hubungan mereka justru jauh lebih akrab daripada sahabat. Akan tetapi sekarang, Ting Hiang Ih memandangnya, sorot matanya menampilkan semacam perasaan yang sukar dijelaskan, entah berduka, bersyukur, atau berterima kasih. Selang agak lama, tiba-tiba ia bertanya, dapatkah kau sanggupi suatu permintaanku? Katakan saja, sahut Xiao Hong. Bagiku sekarang, biarpun Losai Pai juga tidak berguna lagi, kata Ting Hiang Ih. Tapi tetap kuharapkan akan dapat melihatnya, sebab aku telah berkorban segalanya baginya. Jika melihatnya saja tidak pernah, mati pun aku penasaran. Kau harapkan setelah kutemukan barang itu, akan kubawa ke sini untuk diperlihatkan padamu? Ting Hiang Ih mengangguk, lalu ia pandang Xiao Hong lekat-lekat, engkau mau berjanji? Mana bisa Xiao Hong menolak, cuma hal ini paling cepat baru dapat terlaksana sebulan lagi, tatkala mana engkau masih berada di sini. Aku akan berada di sini, jawab Ting Hiang Ih dengan sedih. Sekarang aku sudah seorang cacat, mati atau hidup takkan diperhatikan lagi oleh mereka. Matanya menjadi merah, air matanya menetes pula, apalagi orang semacam diriku ini kemanakah dapatku pergi. Rembulan mulai tinggi di tengah langit, suasana bertambah sunyi. Perlahan Xiao Hong mengusap air mata Ting Hiang Ih dengan lengan bajunya, ia duduk lagi. Sampai sekian lama barulah Ting Hiang Ih menghela napas, lalu berkata, sudah waktunya kau pergi. Kau mintaku pergi, tanya Xiao Hong. Ting Hiang Ih tersenyum, tentunya engkau tidak dapat berduduk menemani diriku selamanya. Meski tersenyum, namun wajahnya jauh lebih pedih daripada waktu menangis tadi. Xiao Hong ingin bicara tapi urung. Apakah engkau ingin bertanya sesuatu kepadaku? Tanya Ting Hiang. Xiao Hong mengangguk. Memang ada sesuatu yang mestinya tidak pantas ditanyakannya, ia tidak ingin menyinggung perasaannya, tapi mau tidak mau ia harus bertanya, Hui Tian Giok Hou sebenarnya orang macam apa? Jawaban Ting Hiang Ih juga serupa Pui Giok Hiang. Ternyata dia juga tidak tahu asal-usul dan nama asli Hui Tian Giok Hou. Keterangan yang dapat diberitahukannya hanya asal-usulnya sangat misterius, gerak-geriknya sukar diraba, perawakannya kurus kecil, sorot matanya setajam elang, tidak menaruh kepercayaan kepada siapapun, sekalipun istrinya juga tidak terkecuali. Akan tetapi ilmu silatnya sangat tinggi, selama ini belum pernah menemukan tandingan. Xiao Hong bertanya, sesungguhnya tempat macam apakah Rahasu itu? Tempat itu pun serupa pribadi Hui Tian Giok Hou, misterius dan menakutkan, penduduk di sana sama berjiwa sempit, berpikiran picik, selalu bersikap memusuhi setiap pendatang baru kecuali 2 orang, apa yang dikatakan orang di sana sebaiknya jangan dipercaya. 2 orang macam apakah yang bicaranya boleh dipercaya? Tanya Xiao Hong. Yang seorang berjuluk kambing tua, dia adalah bekas pegawai ayahku, seorang lagi bernama Tan Ching Ching. Sejak kecil dibesarkan bersamaku, jika mereka tahu engkau adalah sahabatku, tentunya mereka akan membantumu sepenuh tenaga. Xiao Hong mengingat-ingat kedua nama itu dengan baik. Selewatnya Tiong Chiu, pertengahan bulan ke-8, cuaca di sana lantas mulai dingin, belum lagi bulan ke-10, air sungai sudah membeku, tutur Ting Hiang Ih. Liok Xiao Hong juga pernah mendengar bila mana Siang Wakang sudah membeku, maka sungai berubah menjadi sebuah jalan raya yang lengang. Orang yang tidak pernah berkunjung ke sana selamanya sukar membayangkan betapa dingin tempat itu, tutur Ting Hiang Ih pula. Pada waktu hawa paling dingin, begini ingus keluar dan hidung segera akan beku menjadi es, sampai hawa napas yang terembus keluar juga akan beku menjadi biji es.
Xiao Hong menghela napas, tanpa terasa ia meninggikan leher bajunya. Kutahu selama ini engkau cuma berada di daerah Kanglam, tentu takut dingin, kata Ting Hiang. Sebab itulah engkau harus lekas berangkat ke sana mumpung hawa belum terlalu dingin. Di tengah jalan sebaiknya engkau membeli beberapa potong baju kulit penahan dingin. Tiba-tiba Xiao Hong merasa hangat lagi, apapun juga, Ting Hiang jelas tetap memperhatikannya. Seorang kalau mengetahui di dunia ini ternyata ada orang yang memperhatikan dirinya, tentu hatinya akan merasa senang. Cuma masih ada juga sesuatu urusan perlu ditanyakan lagi dengan jelas. Setelah termenung sejenak, lalu Xiao Hong berkata, kematian Giok Losat tentu akan menimbulkan keruwetan di dalam agamanya, demi menghindari kemungkinan menangkap ikan di air keruh oleh anasir tertentu, maka kematiannya sampai saat ini masih dirahasiakan. Ya. Memang tidak banyak orang yang mengetahui rahasia ini, ujar Ting Hiang. Dan dari mana kau tahu? Tanya Xiao Hong. Kau tahu, di bawah Hek Hou, harimau hitam, terbagi lagi menjadi Pekap, merpati putih, Hwe Elong, serigala kelabu, dan Waikian, anjing kuning. Ketiga seksi ini mempunyai tugas sendiri-sendiri. Waikian bertugas melacak, Hwe Elong bertugas membunuh dan kewajiban Pekap adalah mencari info dan menyampaikan berita di segenap penjuru. Bahwa Hek Hou Tong dapat menonjol secepat ini, sebagian adalah jasa ketiga seksi ini yang dapat bekerja cepat dan efektif. Hampir setiap tokoh dunia persilatan yang terkenal, baik mengenai asal-usulnya, bentuk wajahnya dan ciri ilmu silatnya serta segala sesuatu kekhususannya, pada seksi merpati putih itu pasti terdapat dokumentasi yang lengkap. Sebab itulah sebelum kulihat dirimu lebih dulu sudah kuketahui engkau ini orang macam apa. Dan apakah dia juga mengetahui kelemahan Xiao Hong terletak pada orang perempuan, makanya timbul niatnya akan menggunakan Xiao Hong sebagai tameng? Xiao Hong tidak memikirkan hal ini, apa yang diperbuat orang lain terhadapnya biasanya tidak suka dipikirkannya, sebab itulah hatinya bisa selalu riang gembira. Tiba-tiba Ting Hiang tertawa, tertawa pedih dan kecut. Sebenarnya aku menjabat dua kedudukan di dalam Hek Hou Tong. Oh, heran juga Xiao Hong. Selain menjadi alat pelampiasan pemimpin umum Hek Hou Tong, aku pun merangkap menjadi kepala seksi merpati. Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.